Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Yang pertama, kita senantiasa memanjatkan puja dan juga syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Yang dimana alhamdulillah dengan karunia dan juga nikmat dari Allah, kita hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, kemudian waktu luang, dan juga kemampuan kita untuk melaksanakan berbagai macam rutinitas kita, aktivitas kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan tentunya mudah-mudahan semua tasarrufat kita, yaitu apa yang kita laksanakan, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Para pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan di dalam pembahasan salah satu risalah atau kutaib yang berjudul Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', peran seorang wanita di dalam memperbaiki masyarakat, yang alhamdulillah 4 poin telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang bagaimana besarnya peran seorang wanita di dalam merubah tatanan bermasyarakat. Dan kita akan masuk ke dalam al-maqumul khamis, kedudukan yang kelima, an-nasyatu fid da'wah. Seorang wanita itu harus memiliki semangat di dalam berdakwah. Dan kemarin juga telah disampaikan bahwa dakwah itu bukan hanya perannya diambil oleh seorang laki-laki, akan tapi dakwah juga diperankan oleh seorang wanita, karena memang berbagai macam syariat yang tentunya agak menyulitkan ketika itu disampaikan oleh laki-laki kepada seorang wanita, yang itu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum seorang wanita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ayyakuna lil mar'ah daurun fi tathqifi banati jinsiha. Hendaklah seorang wanita itu memiliki peran yang sangat penting di dalam menanamkan dalam diri wanita yang sejenis dengannya, yaitu di dalam masalah ilmu, di dalam masalah keimanan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya Allah ini pentingnya luar biasa ya, ketika seorang wanita terjun di dalam dunia dakwah. Tapi tentunya dikhawatirkan sebagian para pemirsa mungkin yang baru menyimak atau tidak mengikuti dari awal, maka maksud dakwah di sini bukan berarti seorang wanita harus berkhutbah di atas mimbar-mimbar atau melaksanakan safari dakwah, misalkan, bukan itu maksud saya. Akan tapi maksud yang disebutkan dalam masalah ini adalah menjadi murabbiyah, menjadi pendidik yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa dzalika min khilalil mujtama'. Begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi harus bersemangatnya seorang wanita di dalam mendakwahkan tentang ilmu. Sawa'un akana fil madrasah awil jami'ah. Sama saja ya, seorang wanita memberikan pendidikan itu di sekolah-sekolah. Ya mungkin di kita hari ini dari mulai PAUD, kemudian TK, SD, SMP, dan juga SMA, awil jami'ah, atau mendidik di universitas-universitas. Karena Masya Allah memang ya hari ini ya, kalau kita juga melihat di dalam ya dunia pendidikan, bahwasanya seorang wanita itu memiliki perannya sangat penting luar biasa.
Apalagi mungkin kalau hari ini kita berbicara tentang pendidikan di usia dini gitu. Itu kan yang paling besar perannya adalah seorang wanita. Makanya mungkin kalau Aisyah nanti suruh ngajar gitu ya, suruh mendidik anak-anak yang usianya 3 tahun, 5 tahun, itu sulitnya luar biasa itu. Butuh kesabaran. Butuh kesabarannya Oh, luar biasa. Dan di dalam masalah ini seorang wanita itu memiliki kesabaran yang Masya Allah luar biasa. Nah begitu juga di dalam perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh laki-laki di dalam berdakwah. Ya seperti misalkan di dalam masalah perkara yang itu khususiyah bagi seorang wanita. Bagaimana tata cara seorang wanita, misalkan pemulasaraan jenazahnya. betul. Itu kan membutuhkan praktek tuh. Betul, Ustaz. Dan tidak bisa hari ini yang mempraktekannya adalah seorang laki-laki. Laki-laki. Nah maka itu butuh kepada seorang guru dari wanita. Ya. Kemudian ketika seorang wanita ingin mempelajari tentang praktek sholat, dipraktekkan langsung, kemudian diluruskan, dibenarkan bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, itu membutuhkan kepada bantuan daripada para wanita. Betul. Nah begitu juga di dalam ya masalah mungkin tajwid, qiraatul Quran, tata cara membaca Al-Quran. Itu untuk membetulkan bagaimana harokatul lisan, pergerakan lisan, bagaimana posisi bibirnya, kemudian bagaimana cara melafadzkan hurufnya. Itu kan yang paling mudah ketika diajarkan oleh sesama wanita. Nah dalam masalah ini berarti Masya Allah ini luar biasa. Makanya saya senantiasa menasihatkan para ibu, para bapak, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau memang ya kita benar-benar ingin memperbaiki dari sisi kehidupan masyarakat, maka yang pertama yang harus diperbaiki adalah kualitas seorang ibunya, yaitu ibu atau orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Makanya mau tidak mau seorang wanita itu harus senantiasa belajar tentang ilmu, tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Tidak boleh jadi alasan ada seorang wanita yang mengatakan, ya saya tidak mau untuk apa? Untuk belajar ilmu. Toh akhir-akhirnya nanti di rumah-rumah juga, ngurus anak juga. Betul. Jadi berumah Kemudian, tangga. iya jadi ibu rumah tangga. Mungkin sebagian menganggap bahwa itu bukan bagian daripada karir. Gitu. Padahal sesungguhnya karir yang paling baik itu yang dilakukan oleh seorang wanita adalah ketika mampu melahirkan generasi yang saleh dan juga salihah, generasi yang unggul yang bisa diandalkan oleh agama dan juga bangsanya. Ini kan yang sulit juga hari ini. Nah makanya Masya Allah dibutuhkan untuk kesungguhan, dibutuhkan untuk semangat di dalam ya mengajarkan masyarakat di dalam agama. Gitu. Makanya kalau kita lihat dulu di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW itu memiliki istri yang Masya Allah sangat cerdas luar biasa seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kita lihat sampai dengan hari ini kita banyak mendengar dan banyak membaca riwayat-riwayat hadis yang itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti misalkan kita sering membaca an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita lihat ya, apa yang paling banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu kebanyakan adalah perkara-perkara yang itu berkaitan dengan perkara yang ada dalam rumah atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan wanita. Salah satu contoh misalkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mihnati ahlihi fa idza uqimatis shalah qama ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu istrinya dan apabila telah dikumandangkan iqamat maka beliau keluar untuk melaksanakan salat. Ini kan permasalahan yang itu ada di dalam rumah. Yang para sahabat yang lain tidak bisa menembus apa yang ada dalam rumah Nabi. Maka diriwayatkanlah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka setelahnya istri-istri para sahabiat datang ke Aisyah bertanya, bagaimana sih seorang wanita kalau seperti ini, apakah boleh seorang wanita ketika di dalam rumah mandi bareng dengan suaminya? Itu kan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah begitu juga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha misalkan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi seorang wanita? Kata Rasul, na'am, la qitala fihi al-hajj wal umrah. Iya, kata Rasul, ada jihad bagi seorang wanita, tapi jihadnya bukan perang, akan tetapi haji dan juga umrah. Nah, ini kan permasalahan yang berkaitan dengan wanita yang itu tidak berlaku bagi laki-laki. Karena bagi laki-laki ada jihad dalam artian jihad di medan perang ketika ya, sudah terpenuhi kewajibannya. Kemudian ketika datang perintahnya dan seterusnya, akan tapi seorang wanita jihadnya adalah haji dan juga umrah.
ya, dan juga umrah. Makanya hari ini juga Masya Allah sesungguhnya Ihsan dan para pemirsa dirahmati Allah, kita itu bersyukur kepada Allah di dalam sebagian keadaan hari ini, yang dimana Alhamdulillah banyak kita mendapatkan hari ini para wanita, para akhwat, yang memang mereka itu berprofesinya sebagai seorang guru gitu ya. Alhamdulillah kan kita hari ini banyak juga seorang akhwat yang alumnus dari Timur Tengah gitu ya, yang mempelajari agama, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, sehingga ketika pulang ke daerahnya, pulang ke kampung halamannya, kemudian mengajarkan para wanita yang ada di sekelilingnya bagaimana cara mentauhidkan Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagus Masya Allah. Makanya kalau kita juga ya melihat Aisyah radhiyallahu taala anha itu terkhusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat gitu ya, telah wafat, maka beliau semangatnya luar biasa di dalam menyebarkan agama Islam dan di dalam mendakwahkan agama Islam gitu ya. Dan ini juga yang harus dimiliki oleh para ibu hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berdakwah kepada manusia, maka tentunya kita bisa mengambil peran kita masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Bahkan misalkan kalau kita mendengar ada salah satu hadis yang kita yakin bahwa hadisnya telah sahih dan itu telah sampai kepada kita, maka sampaikan lagi kepada orang lain. Karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun itu hanya satu ayat. Jadi ketika seorang wanita menyampaikan kepada yang lainnya, kemudian ketika memberikan nasihat kepada teman-temannya, maka Masya Allah ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat. Dan tentunya dalam masalah ini harus semangat. Karena dengan kesemangatan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Makanya kalimat yang senantiasa dibaca oleh kita di dalam motivasi gitu. Dan ini biasanya di pesantren-pesantren itu jadi kalimat motivasi dengan kalimat manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz." Bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang itu bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Kemudian memintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz aw wala ta'jaz, dan janganlah lemah. Dan jangan lemah gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berikan kesuksesan kepada seseorang akan mendapatkan apa yang diinginkan ketika ada kesungguhan dalam dirinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tujukan kepada mereka jalannya. Seorang wanita di dalam mendidik anaknya bersungguh-sungguh, di dalam mendidik masyarakatnya bersungguh-sungguh, dalam berdakwah bersungguh-sungguh, maka Allah yang akan berikan hasil yang paling maksimal. Ya. Apalagi kan kita melihat hari ini seorang wanita itu Masya Allah mungkin di di tempat kita hari ini orang-orang yang paling semangat di dalam belajar dan menghadiri majlis ilmu adalah para wanita. Di saat sebagian daripada suami mereka atau para laki-lakinya disibukkan dengan berbagai macam kesibukan dunianya. Ada yang bekerja, kemudian ada yang di kantor, ada yang di kebunnya, ada yang di berbagai macam tempat. Tapi para wanita itu yang paling banyak biasanya hari ini menghadiri majelis-majelis taklim karena ada keinginan ingin belajar. Nah maka disinilah peran wanita juga untuk bisa mengajar. Gitu. Untuk bisa mengajarkan. Karena subhanallah ya kalau seandainya semua perkara itu dalam masalah dakwah dipegang oleh laki-laki semuanya, maka tentunya dikhawatirkan nanti akan terkena fitnah. Ya akan terkena fitnah. Makanya kan kalau hari ini Ihsan dan para pemirsa dirahmati Allah kan, ya banyak berbagai macam ya komunitas-komunitas yang itu semuanya ibu-ibu gitu. Betul. Alumni arisan, alumni apa? Alumni angkatannya, kemudian komunitas perumahannya, kompleknya, kemudian dengan berbagai macam nama lah. Dan itu yang mendominasi wanita semuanya. Itu wanita semuanya. Nah mungkin dari satu sisi ini alhamdulillah berarti ada kesadaran ya untuk belajar tentang ilmu agama. Tapi dari satu sisi yang lain ini juga harus diperhatikan nanti untuk lebih mendetail di dalam belajar. Maka kita membutuhkan para wanita untuk bisa memberikan pendidikan. Gitu. Dan disinilah peran seorang wanita itu Masya Allah sangat luar biasa. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan
Walaqad balaghana, dan telah sampai kepada kami, walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, anna li ba'din nisa dauran kabiran fi hadhil masalah. Bahwasanya bagi seorang wanita memiliki peran yang sangat besar dalam permasalahan ini. Wa anha qad tarattaba jalasatin li banati jinsiha fil ulumi syar'iyyah. Dan telah ada sungguhnya, yaitu apa, majlis-majlis untuk wanita yang sejenis dengannya dan diajarkan di dalamnya al-ulum asy-syar'iyyah, yaitu ilmu-ilmu syar'i, Masya Allah. Dan itu mungkin yang terjadi juga hari ini. Kita mendengar ada sekolah yang wanita belajarnya dengan wanita, laki-laki belajarnya dengan laki-laki. Ini Masya Allah luar biasa itu. Itulah bagian daripada nikmat yang sangat besar. Yang diajarkan di dalamnya adalah ilmu-ilmu tentang syar'i. Diajarkan fikih, diajarkan akidah, diajarkan tafsir, diajarkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awil ulumil arabiyyah, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu Arabiyah, karena ini merupakan ilmu kuncinya agama. Jadi siapa saja di antara kita yang ingin mempelajari agama Islam dengan cara yang benar, maka yang pertama yang harus kita pelajari itu adalah ilmu tentang bahasa Arab. Karena orang itu kalau belajar agama tidak bisa bahasa Arab, ini juga sulit untuk memiliki pemahaman yang benar. Gitu ya. Wa hadza la syakka amrun thayyibun tuhmadul mar'atu alaih. Dan tidak diragukan, kata Syekh, bahwa ini merupakan perkara yang sangat baik yang seorang wanita terpuji atasnya. Wa huwa thawabun baqin laha ba'da mautiha, dan dia akan mendapatkan pahala yang kekal setelah dia meninggal. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah." Apabila seorang manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, ini yang pertama. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan seorang wanita yang memiliki peran dalam dakwah, dia memiliki ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sampai kapanpun tidak akan pernah terputus. Ini Masya Allah. Makanya luar biasanya seseorang itu, kalau selama hidupnya dia memiliki peran di dalam dakwah, mengajarkan manusia tentang kebaikan, nah maka ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang tidak akan pernah terputus. Dan ini Masya Allah luar biasa. Makanya berbahagialah hari ini para ibu yang dirahmati Allah, para istri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika mengambil peran ini dan bersemangat di dalam berdakwah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Jadi pahalanya kekal meskipun dia telah meninggal, ya, telah meninggal. Dan mungkin juga hari ini kita merasakan itu, ya. Ketika dulu masih kecil itu dan dididiknya oleh seorang guru yang wanita, itu sentuhannya berbeda. Sentuhannya berbeda. Mungkin Ahsan juga dulu ketika TK atau ketika SD kelas 1, kelas 2, itu kan kita biasanya banyaknya gurunya wanita. Ada guru laki-laki, ada guru perempuan. Iya. Tapi dalam penanganannya iya, biasanya guru wanita itu lebih teliti gitu. Dan memberikan mencurahkan berbagai macam kemampuannya itu luar biasa, Masya Allah gitu. Dan kesabarannya juga itu luar biasa. Jadi seolah-olah kita mendapatkan sosok ibu kedua di sekolah itu, maka ketika memiliki guru yang wanita, dan itu tidak mengapa dalam Islam, insyaallah taala gitu ya. Insyaallah taala. Bahkan kita pun melihat hari ini guru-guru yang mengajarkan tentang agama mendasar gitu, belajar Iqra, kemudian belajar sholat, belajar tentang dikir-dikir yang mendasar, itu paling banyak diambil perannya oleh wanita. Kita lihat mungkin ya di pondok kita juga, alhamdulillah, yang ngajar di TK, di PAUD, itu kan hampir semuanya wanita kan. Karena kalau laki-laki itu belum tentu bisa gitu. Bahkan kalau ada orang yang mungkin gelarnya S1, S2, suruh ngajar, atau S3, bahkan suruh ngajar anak-anak yang kecil, itu belum tentu sabar gitu. Yang satu mengatakan, ayo baca ini, yang satu lari, yang satu nangis, yang satu ingin makan, yang satu ingin ke kamar kecil. Subhanallah. Tapi para wanita itu luar biasa sabarnya di dalam mendidik generasi-generasi yang nanti akan memberikan warna di atas dunia ini. Dan kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada sebagian wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa mengambil peran di dalam berdakwah atau di dalam memberikan tarbiyah kepada generasi yang akan datang. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala,
Fa idza kanatil mar'ah dzatu nasyatin fi mujtama'iha fi nashri da'wah, apabila seorang wanita itu memiliki kesungguhan dan kesemangatan di masyarakatnya untuk menyebarkan dakwah min khilali ziyarat, ya dari sisi apa berziarah, ya, atau min khilalil mujtama'ati fil madaris, atau dari sisi apa dia di lingkungan masyarakat di sekolah-sekolah, au ghairiha ataupun di yang lainnya, kana laha atharun kabirun, maka akan memberikan dampak yang sangat besar, wa daurun wasi'un fi islahil mujtama', dan akan memberikan dampak yang sangat luas di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Jadi kata Syekh rahimahullah taala, ketika seorang wanita mengisi di dalam seminar-seminar, ya, seminar-seminar, atau mungkin hari ini talkshow mungkin ya yang diselenggarakan itu khusus untuk seorang wanita, atau seorang wanita itu fokus mengajar di sekolah-sekolah, di kuliah-kuliah, di universitas-universitas, maka ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar dan akan memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Nah, ini tentunya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu tentang poin yang kelima, an-nasyatu fil da'wah, yaitu bersemangat di dalam berdakwah atau mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para pemirsa dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya sampaikan bahwa sebaik-baiknya seorang wanita dalam berdakwah sebelum mendakwahi orang lain, maka yang paling pertama adalah mendakwahi keluarganya. Ambil peran ini yang paling pokok, ajarkan anak-anaknya dengan pembelajaran yang paling terbaik. Makanya kalau bisa, jangan sampai ada ibu yang punya anak, tapi anaknya diajarkan baca Quran oleh orang lain. Kalau bisa oleh dirinya dulu. Karena ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan kalau bisa anaknya itu diajarkan sholat yang benar oleh orang tuanya. Diajarkan tauhid yang benar oleh kedua orang tuanya. Diajarkan akhlak yang baik itu oleh orang tuanya. Kalau seandainya semua orang tua, semua ibu telah mengambil peran ini sebagai pendidik murabbiyah, maka insya Allah nanti yang keluar adalah generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang unggul, dan generasi-generasi yang Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat atasnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya generasi atau sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia, yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada keburukan. Nah, itu tentunya yang kita harapkan hari ini. Jangan sampai ada lingkungan masyarakat yang dikenallah masyarakat yang buruk. Maka mungkin hari ini yang kita lihat hari ini, Ihsan dan para pemirsa dirahmati Allah, terkadang ini pemandangan yang sangat mirisnya luar biasa. Ketika kita hari ini mengenal tentang anak-anak muda yang mungkin disebut dengan generasi Gen Z, ya, iya. Nah, maka lihat apa yang bisa diharapkan. Terkadang kita melihat sebagian di antara mereka disibukkan dengan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin mereka disibukkan dengan geng motornya, dengan gadgetnya, kemudian ada yang terjerumus ke dalam narkoba, ada yang sibuk dengan terjerumus ke dalam judi online yang hari ini juga sedang viral, ataupun dengan perkara-perkara yang itu justru akan membinasakan dirinya dan keluarganya di kemudian hari. Maka tentunya kita tidak ingin melihat ya masyarakat kaum muslimin demikian, akan tapi kita mengharapkan mereka akan menjadi manusia yang tentunya bisa diandalkan nanti di kemudian hari. Karena kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu disibukkan dengan ilmu dan juga disibukkan dengan ketakwaan. Makanya kalau hari ini kita melihat anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih usianya produktif, tapi mereka tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu, maka niscaya di kemudian hari akan mendapatkan kehancuran. Ini tentunya musibah di atas musibah. Makanya para orang tua yang dirahmati Allah, orang tua itu memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam menjalankan konsep pendidikan ini. Karena para ulama menyebutkan at-tarbiyatu minal walid wal hidayatu minallah. Pendidikan itu dari orang tua yang orang tua harus berikan kepada anak-anaknya, tapi hidayah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama,
peran seorang wanita di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Barangkali terlebih dahulu demikian Ahsan, wallahu taala a'lam. Nah, taib. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya 5 poin yang tadi yang telah disampaikan, yang terakhir adalah an-nasyatu fi da'wah, yaitu bersemangat di dalam dakwah. Ini mudah-mudahan tentunya bisa diamalkan oleh kita, terkhusus bagi seorang ibu, seorang wanita yang tentunya mudah-mudahan dengan izin dan taufik dari Allah kemudian nanti lahir generasi-generasi yang saleh dan juga salihah. Kita masuk ke dalam pembahasan yang menjadi pembahasan penutup tentunya dalam pembahasan ini, yaitu fatwa tahumul mar'ah, fatwa-fatwa yang penting bagi seorang wanita. Di sini Syekh rahimahullah taala beliau menjawab berbagai macam pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang wanita, yang ini khususnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga atau pembahasan yang memang dibutuhkan oleh wanita itu sendiri. As-su'alul awal, yaitu soal yang pertama, ini penanya mengatakan, hunaka fi kulliyatin man tufti talibat bi anna ar-rukuba ma'a sa'iq laysa bi khalwah. Wa anna al-ulama yakhtalifuna fi dhalik. Wa anna hadha law furidu an yakuna khalwah fa innahu min babi saddi dhara'i wa ma kana kadzalik kama dzakara Ibnu Qayyim ma ra'yuka ya fadilat asy-syekh fi hadha. Ini penanyanya, di sebagian fakultas atau universitas ada orang yang memberikan fatwa kepada talibat, ya kepada seorang mahasiswi, bahwasanya seorang wanita ketika naik mobil dan dengan supir itu tidak termasuk ke dalam khalwah. Ya, dalam artian ketika mungkin mau berangkat ke kampus, kemudian dia naik taksi, kemudian dia sendiri, kemudian ada supirnya yang laki-laki, itu tidak termasuk ke dalam khalwah. Ada orang yang memberikan fatwa demikian. Dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan kalau seandainya itu adalah khalwah, maka sebagian menyebutkan itu hanya sebagai saddu dzara'i, yaitu menutup celah. Jadi bukan zat itunya yang dilarang, jadi khalwah itu berduaan dengan supirnya yang dilarang, tapi yang dilarang setelahnya. Takutnya terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Dan apa yang disebutkan juga seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah, ini pertanyaan yang mungkin hari ini juga banyak dilaksanakan dan banyak diamalkan oleh sebagian daripada wanita. Mungkin kalau sekarang yang paling mudah menggunakan kendaraan yang berbasis aplikasi. Ya, berbasis aplikasi, baik itu motor ataupun itu mobil. Ya, kalau motor kan wanita kemudian dibonceng oleh laki-laki yang bukan mahram, atau kalau dalam mobil seorang wanita itu sopirnya laki-laki yang bukan mahram. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjawab, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyakum wadukhul 'alan nisa. Faqulu ya Rasulullah afara'aital hamwa? Qala al-hamwu al-maut. Syekh rahimahullahu taala beliau menjawab dengan membaca basmalah. Kemudian setelahnya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian masuk ke dalam rumah wanita atau masuk ke dalam areal wanita. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ipar? Qala, maka Rasul bersabda, alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Apa yang ingin disampaikan oleh Syekh di dalam membawakan hadis ini, bahwasanya seseorang itu diperingatkan, ya diperingatkan, bahkan diwajibkan dalam dirinya untuk memperingatkan daripada kematian. Karena tadi Nabi menyebutkan alhamu al-maut, yaitu ipar adalah kematian. Dalam artian apa? Dalam artian seperti ini ya. Seorang di masa dahulu itu biasa ketika seseorang itu ada iparnya kemudian masuk, kemudian berduaan. Nah, itu sesuatu yang dianggap lumrah oleh masyarakat. Loh, kok iparnya sendiri? Adik dari istrinya, adik daripada suaminya, atau kakak dari istrinya, atau kakak dari suami, itu merupakan sesuatu yang dianggap adik, sesuatu yang dianggap biasa. Ya, karena keluarga. Dalam keluarga aja sudah disebutkan alhamu al-maut, ipar itu kematian.
Apalagi ini dengan orang yang bukan karib kerabat dan tidak memiliki hubungan sama sekali. Nabi SAW melarang ya seorang laki-laki masuk kepada wanita. Nah maka kepada ipar saja sudah dilarang, apalagi ini kepada orang lain. Dan Nabi SAW mengibaratkan ini dengan alhamu al-maut, yaitu kematian. Dan seseorang itu diwajibkan, diperintahkan untuk menghindar dari kematian. Makanya kan dalam Islam itu tidak ada satu sebab yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kematian kecuali Islam pasti melarang. Kata Allah, wala tulqu biaidikum ilad tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke jurang kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, janganlah membunuh diri kalian sendiri. Makanya dalam Islam itu, di dalam ad-daruriyatul khams, yaitu apa? Di dalam 5 kaidah dasar di dalam Islam itu, yang paling besar salah satunya adalah hifdun nafas, yaitu Islam itu datang untuk menjaga jiwa. Makanya dalam Islam itu tidak boleh seseorang melakukan perkara yang itu akan menjerumuskan dirinya baik sampai kepada kemadaratan apalagi sampai kepada kematian. Makanya kan sabda Nabi SAW, la darara wa la diraran. Tidak boleh memadaratkan diri dan tidak boleh memadaratkan orang lain. Ini dalam urusan kematian. Yang dimana kita diperintahkan untuk menghindar, menjauh. Nah begitu juga dalam perkara yang akan membinasakan. Baik membinasakan dalam diri kita, baik membinasakan dalam agama kita, ataupun membinasakan dari sisi harta kita. Kita semuanya harus apa? Harus menjauhinya. Nah maka tentunya ini tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW beliau sampai memperingati dengan sangat dahsyat luar biasa. Ya, dengan dahsyat luar biasa. Dan di dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seseorang itu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan kecuali harus ada mahramnya. Maka terjawablah para pemirsa dirahmati Allah, seorang wanita tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan di dalam mobil, kalau hanya laki-laki dan perempuan, tempatnya tertutup, kemudian tidak terlihat oleh orang lain, maka tentunya ini tidak diperbolehkan. Ya ini tidak diperbolehkan. Nah makanya tentunya tolong untuk nanti dipahami oleh semua di antara kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika akan bepergian maka dipastikan membawa mahramnya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu safar kecuali dia bersama dengan mahramnya. Ya dengan mahramnya. Jadi dalam masalah ini tentunya meskipun sebagian ulama memang ada yang menyebutkan bahwa itu adalah wasilah, yaitu apa? Wasilah itu jalan yang akan menghantarkan kepada perzinahan, gitu ya, perzinahan, wasilah. Tapi yang paling rajih wallahu alam dalam masalah ini bahwa khulwah itu bagian daripada al-ghayah. Itu sendiri sudah dilarang, bukan wasilah. Tapi ghayah yaitu tujuan. Jadi dalam artian larangan Nabi SAW, khulwah di sini baik wasilah kepada perzinahan ataupun tidak, maka semuanya tetap dilarang dan seorang wanita tidak diperbolehkan untuk bepergian kemudian menggunakan supir yang itu bukan bagian daripada mahramnya. Nah, maka ini yang harus tentunya dipahami oleh para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga terkhusus bagi para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Islam itu sangat memuliakan seorang wanita ya. Jadi Islam sangat memuliakan wanita, wanita itu dijaga. Makanya sabda Nabi SAW kan menyebutkan bahwa sebaik-baik tempat bagi wanita itu di mana? Di rumahnya. Ya, itu hatta dalam salat. Rasul bersabda, afdhalus salatil mar'ati fi qa'ri baitiha. Tempat yang paling terbaik bagi seorang wanita untuk salat itu di kamar bagian dalam rumahnya. Kemudian Allah menyebutkan waqarna fi buyutikunna, hendaklah seorang wanita itu menetap tinggal di rumah. Dalam artian ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak ada kebutuhan yang sifatnya urgen misalkan, maka rumah itu merupakan tempat yang paling terbaik. Jangan terlalu banyak untuk bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi sampai berduaan misalkan dalam kendaraan, di tempat kerja, dan ini juga berbahaya.
Terkadang hari ini ada seorang laki-laki, ya kemudian dia punya asisten pribadinya wanita, kemana-mana berdua. Ini itu sudah keluar daripada tuntunan syariat, dan dikhawatirkan ini nanti akan terjadi kerusakan, dan wanita itu akan hilang kehormatan yang senantiasa dijaga di dalam syariat Islam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari apa yang tadi telah disampaikan, bahwa khulwah antara laki-laki dan perempuan itu tentunya tidak diperbolehkan, dan itu bagian daripada perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Nah, barangkali mungkin demikian Ahsan yang dapat disampaikan pada pertemuan ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan saya kembalikan ke host kita Ahsan, disilahkan. Nah.